Selamat siang Bu Siti, apa kabarnya Bu? Siang Bu, baik Bu Rahma. Iya, Ibu Epi bagaimana Bu? Sehat Bu? Sehat Bu. Iya. Bu Rahma gimana Bu Siti, sehat? iya sehat Ibu sehat ya. Ibu Siti, bagaimana cuaca di tempat Ibu Bu saat ini? Iya Bu, Bagaimana cuaca di tempat Ibu? cuaca saat ini sangat mendukung. Sangat mendukung Bu, panas full. Oh, panas ya Bu ya. Ibu Epi bagaimana cuaca di tempatnya Bu? Sama Bu, panas Bu. Oh, iya ya, cerah ya Bu ya di tempat saya. Tujuan yang ingin kita capai dalam pertemuan ini Bu? Tujuan saya untuk pertemuan ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach. Iya, bagus ya, Bu, ya. Sebagai seorang coach itu, kira-kira areal pengembangannya nanti kemana ya, Bu? Kalau untuk saat sekarang ini, saya fokus pada area pengembangan di sekolah dan di lingkungan peserta didik saya, Bu. Oke, Bu. Jadi sejauh ini strategi apa yang sudah Ibu, laksanakan atau Ibu buat sehingga, tujuan yang Ibu buat ini bisa tercapai nantinya? Untuk coaching hari ini, saya menggunakan alur tirta, Bu. Iya iya. Bagaimana maksudnya, Bu? Pada alur tirta ini nanti saya akan melaksanakan coaching dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu ada 4 tahap. Itu ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Jadi pada coaching hari ini saya akan mencoba menggunakan yang sesuai dengan alur tirta, Bu. Iya. Apakah kita bisa memulai kegiatan coachingnya, Ibu? Bisa, Bu. Biar Silakan, Ibu. Bu Epi bersiap-siap. Terima Iya, kasih, Bu. silakan. Bu Epi, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Silakan Bu Epi. Apa kabar Bu Epi? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Kira-kira ada apa ya Bu Epi ya? Ini, Bu, saya mau sedikit curhat tentang permasalahan di kelas saya, Bu. Jadi, ada anak didik saya, kebetulan kan dia suka sekali menyebutkan atau mengejek nama orang tua temannya, sehingga temannya yang diejek itu nanti tidak terima, sehingga saling mengejek lah di antara mereka, sehingga terjadi keributan di kelas, Bu. Terus kira-kira tujuan dari Bu Epi apa ya? Tujuan saya itu, saya pingin kelas saya itu tidak ribut, Bu. Tidak ricuh, apalagi karena ada hal seperti itu. Jadi supaya kelas Bu Epi ini dapat belajar dengan tenang dan tidak ada lagi anak-anak yang saling mengejek gitu ya Bu Epi ya? Iya, Bu. Oke, kalau itu tujuan Bu Epi, kemudian dari tujuan itu kita nanti akan mengambil hasil. Kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan Bu Epi ini apa ya? Ukuran keberhasilannya adalah mereka tidak saling mengejek dan kelas itu menjadi tidak ribut, Bu, seperti itu. Menjadi tenang.
Iya, jadi kelas itu menjadi tenang, nyaman gitu ya Bu Eti ya, supaya pembelajaran juga berlangsung dengan semestinya dengan di kelas ya. Iya, Bu. Kemudian Bu Eti, eh, dari permasalahan yang Bu Eti hadapi ini, apakah itu terjadi pada jam belajar atau terjadinya di luar jam belajar? Terjadinya di saat jam pembelajaran, Bu. Jadi di saat jam pembelajaran, anak-anak itu ribut dengan saling memanggil dengan ejekan, begitu. Iya, benar, Bu. Oh, jadi untuk permasalahan ini, apakah kira-kira Bu Epi sudah pernah gitu berbicara langsung dengan wali muridnya atau dengan yang lain gitu? Saya pernah memanggil si anak tersebut yang mengejek temannya itu, bahwa saya mengatakan kita itu harus saling menghargai anak. Misalnya kamu ketika nama orang tua kamu disebut atau diejek, apakah kamu merasa senang atau tidak? Dia jawab tidak, Bu, gitu. Nah, begitu pula dengan perasaan teman kamu. Jadi kalau kamu merasa tidak suka, teman kamu juga tidak suka, seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai, seperti itu, Bu. Berarti sudah Ibu tanamkan sikap saling menghargai ya Bu ya. Iya, Bu. Terus apa Ibu sudah pernah me- apa namanya, menyelidiki latar belakang dia, kenapa dia bisa seperti itu? Kalau saya lihat dari latar belakangnya, dia memang berasal dari keluarga yang broken home. Jadi orang tuanya berpisah. Ya, Bu. Oh, begitu. Tadi dari keluarga yang memang butuh perhatian berarti ya Bu Epi ya. Iya, Bu. Oke, jadi tadi dari yang sudah Ibu lakukan, Ibu kan sudah usaha tadi ya, sudah menanamkan pada diri anak, sudah melihat latar belakang anak tersebut. Kira-kira dari usaha itu Bu Epi ini duduk di skala berapa? Kalau kita buat skala 1 sampai 10, usaha yang udah Bu Epi lakukan ini sudah terletak di skala berapa ini kira-kira Bu Epi? Masih terletak di skala 6, Bu. Memang terkadang dia memahami, karena tadi saya udah bilang bahwa kita harus saling menghargai. Cuman ya namanya anak-anak, kadang diulangi lagi seperti itu. Iya. Iya ya, itulah kesulitan kita ya Bu ya. Tapi kemudian Bu, ada nggak sesuatu yang membuat Ibu itu apa namanya keyakinan untuk si anak ini bisa berubah? Ada, Bu. Jadi sebenarnya kan anak ini dia kan berasal dari keluarga yang broken home. Jadi sebenarnya memang dia butuh perhatian. Jadi saya bilang juga memang sama teman-temannya bahwa Ya. ketika nama orang tua kamu misalnya disebut sama dia, coba deh kalau kamu diam gitu. Kalau kamu anggap bahwa nama orang tua kamu disebut itu adalah hal yang biasa, kan dia cuma bilang nama orang tua kamu, bukan ada sesuatu hal yang negatif yang disandingkan dari nama orang tua kamu, cuma hanya menyebutkan. Nah, seperti kita menyebutkan nama presiden, yaitu Pak Jokowi, dia juga seperti itu. Coba kalau kamu menganggap itu adalah hal yang biasa, berarti dia tahu nama orang tua kamu, makanya disebut. Seperti kita menyebut nama presiden karena kita tahu. Nah, coba kamu
anggap itu adalah hal biasa. Pasti dia lama-kelamaan akan lelah sendiri, seperti itu, Bu. Dan itu juga ada efeknya, Bu. Berarti sudah adalah perubahan dari yang telah Ibu lakukan, ya kan? Kemudian, Bu, setiap kita melakukan perubahan ini, Bu, pasti kita akan dapat tantangan ya, Bu ya. Kira-kira kalau suatu saat ke depannya Ibu ini dapat hambatan, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghilangkan hambatan ini? Yang ingin saya lakukan adalah saya terus memberikan penguatan kepada teman-temannya bahwa hal tersebut itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik seperti itu. Saya coba mengubah sedikit demi sedikit mindset si anak atau si teman-temannya tersebut, sambil juga saya meminta kepada anak saya yang butuh perhatian tadi itu untuk sama-sama kita saling menghargai seperti itu. Lalu ketika proses mengejek ini kan sebenarnya bukan hanya di jam saya, tapi juga ada di jam pelajaran yang lain, di guru yang lain. Nah, rencananya juga saya ingin berkolaborasi dengan semua guru yang masuk, terutama di kelas saya, untuk ayo Bu, Bapak Ibu, sama-sama kita kasih penguatan kepada anak-anak kita bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak usah dijadikan suatu emosi, dan sama-sama kasih motivasi kepada anak kita yang butuh perhatian tadi, seperti itu. Oh, bagus itu ya Bu Epi ya. Jadi kita saling bekerja sama ya untuk menghilangkan hambatan itu, karena kita juga tidak bisa menyelesaikannya sendiri ya Bu Epi ya. Kita juga perlu bantuan teman, relasi yang lain, sehingga nanti masalah kita ini bisa terselesaikan dengan baik gitu ya Bu Epi ya. Iya, rencananya sangat bagus Bu Epi. Kemudian Bu Epi, setelah kita bisa mengatasi hambatan ini, rencana aksinya itu yang akan Bu Epi lakukan kepada siswa tersebut apa saja kira-kira? Rencana aksinya mulai besok lah Bu, saya akan ketika masuk ke kelas nanti saya akan kasih motivasi di awal seperti itu. Lalu ketika ada suatu kejadian, misalnya saya panggil anak itu secara pribadi, dan saya berbicara juga ketika jam istirahat dengan rekan guru-guru yang lain, seperti itu Bu. Nah, kalau ini seperti itu Bu Epi, kemudian ini kan kita perlu jangka waktu untuk kita melihat keberhasilan dari pekerjaan kita. Kira-kira Bu Epi buat berapa jangka waktu? Bulan untuk bisa melihat ini hasil. Bagaimana Bu? Jangka waktu yang saya perlukan mungkin sekitar 1 bulan lah ya Bu, karena kan adanya kerjasama juga dengan guru-guru, karena kan mengubah itu kan nggak gampang seperti itu Bu. Oh iya, berarti jangka waktu yang Ibu butuhkan 1 bulan supaya bisa kita melihat hasilnya ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Epi, semoga 1 bulan ke depan siswa kita ini sudah memang benar-benar nampak perubahannya ya Bu Epi ya. Kemudian Bu Epi, dari permasalahan yang sudah Bu Epi bicarakan tadi, kira-kira kalau berhasil, apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya adalah walaupun misalnya anak saya tadi tetap menyebutkan nama orang tua temannya, tapi temannya tidak lagi emosi seperti di awal, seperti itu Bu. Jadi dia sudah merubah mindset dia bahwa orang tuaku disebut karena orang tuaku itu terkenal. Kenapa terkenal? Karena dia tahu namanya, seperti itu. Jadi ukuran keberhasilannya lebih kepada ketentraman Bu. Tentram kelas itu, diam kelas itu walaupun hal tersebut terjadi. Oke, berarti ukuran keberhasilannya sudah Ibu Epi tentukan ya. Kemudian komitmen apa selanjutnya untuk terus melaksanakan rencana aksi ini Bu? Walaupun kita sudah melihat hasilnya.
Komitmen saya terus memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk saling menghargai. Terus saya juga memberikan pengarahan atau perubahan mindset sedikit demi sedikit, dan juga saya meminta kepada rekan guru-guru lain juga untuk melakukan hal tersebut, karena kalau hanya saya kan mereka mungkin hanya apa benar gitu, Kak. Nanti kalau misalnya guru-guru lain ikut berkontribusi, berarti oh iya benar juga yang dibilang Bu Evi itu, karena ibu agama, Bapak Penjas, dan guru lain itu juga menyebutkan hal tersebut seperti itu. Oh, baik, bagus itu Bu Evi. Jadi sekarang kita Bu Evi sudah bisa menentukan langkahnya ya Bu Evi ya. Setelah kita berbicara panjang lebar tadi, Bu Evi sudah buat komitmennya, Bu Evi sudah buat strateginya untuk si siswa ini. Berarti sekarang yang ada sama Bu Evi ini sudah merasa legakah atau bagaimana Bu Evi? Iya Bu, dengan adanya pertemuan ini saya merasa lega karena saya menemukan solusi dan langkah apa yang harus saya ambil untuk kedepannya. Ya, jadi mungkin pertemuan ini sampai di sini ya Bu Evi ya. Kalau nanti Bu Evi butuh saya lagi, Bu Evi bisa menjumpai saya lagi ya Bu Evi ya. Iya Bu, Jadi terima kasih ya Bu. semoga usaha kita berhasil, ke depannya kita bisa menjadi pendidik yang baik dan pendidik yang berprestasi ya Bu Evi ya. Amin Bu, amin. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Evi. Oke, ya Ibu Siti dan Ibu Epi sudah melaksanakan kegiatan coachingnya. Bagaimana perasaannya Bu Epi? Perasaannya ada lega Bu, lega gitu. Iya. Memang setelah saya amati juga tadi, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir selesainya kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Siti, ada keterbukaan ya, ada keterbukaan. Ibu menceritakan masalah Ibu ya, Ibu juga mendapat solusi dan masukan dari Ibu Siti ya. Oke, untuk Ibu Siti, Ibu Siti sudah melaksanakan coaching tadi bersama Ibu Epi. Kira-kira Ibu dalam kegiatan coaching ini apa Iya, rencana Bu. Ibu selanjutnya? Bagaimana Bu Rana? Apa Agak rencana Ibu terputus. selanjutnya? Dengar Ibu? Setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi bersama Ibu Epi, apa rencana Iya. Ibu selanjutnya? Jaringan Ibu ya bermasalah. Iya, benar. Bisa dimengerti, Bu? Iya, bisa lanjut, Bu. Setelah melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Epi, apa kira-kira rencana Ibu selanjutnya, Bu? Rencana saya selanjutnya, Bu, rencana saya selanjutnya, Bu, saya ingin menjadi seorang coaching yang yang kedepannya bisa benar-benar melakukan praktek coaching ini tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi bisa juga di lingkungan di luar, Bu, misalnya di keluarga atau di mana gitu, Bu. Iya, ada diimplementasikan ya, Bu ya. Jadi iya. Selain itu, Bu, apa tujuan yang hendak Ibu capai? Tujuan yang ingin saya capai yaitu dalam lingkungan sekolah saya, kalau bisa, jadi semua guru bisalah kita melaksanakan coaching kepada siswa, sehingga pembelajaran di kelas itu tidak monoton. Jadi siswanya tidak bosan karena kita bisa menjadi coaching yang baik untuk siswa kita, gitu Bu. Oke, oh iya Bu, iya. Jadi apa ukuran keberhasilan Ibu?
Ukuran keberhasilan yang saya buat yaitu apabila pembelajaran ini sudah diresap oleh siswa sehingga siswa bisa naiklah nilai prestasinya gitu Bu. Oke, mantap sekali ya Bu Siti ya. Semoga Terima kasih, kegiatan Bu. coaching kita pada hari ini ya dapat berguna, dapat kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita masing-masing ya. Terima Iya, kasih Bu, Ibu terima Epi, kasih. terima kasih Bu Siti atas waktunya. Selamat siang. Selamat Siang, siang, Bu. Ibu. Selamat siang Bu Rehma dan Bu Epa. Siang, Selamat Bu siang Ibu. Apa kabar ibu-ibu cantik ini? Ya, Kabar baik. sehat Ibu ya. Ya. Bu Epi, apa kabar Bu Epi? Kabar baik Bu Epa. Iya, alhamdulillah ya Bu Epi. Ya, alhamdulillah. Jadi Bu Epa, hari ini kita akan melaksanakan observasi. Jadi yang ingin saya tanyakan dari ini adalah apa tujuan yang ingin Ibu ambil dari kegiatan ini? Tujuannya saya ingin melatih praktek coaching pada hari ini coach saya Bu Rehma gitu Bu. Menerapkan alur coaching sesuai dengan alur Tirta tadi Bu Epi. Ya, jadi Bu Epa mau meningkatkan kompetensi Ibu untuk menerapkan alur Tirta dalam coaching ya Bu. Iya betul Bu Epi. Lalu area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Area pengembangan yang hendak saya capai adalah saya bisa menjelaskan atau mengasih pertanyaan yang berbobot buat coach saya. Oh, berarti areanya itu lebih ke kompetensi Ibu dalam menerapkan alur Tirta, seperti itu ya Bu? Iya Bu Epi. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut kan ada strategi. Strategi apa yang udah Ibu persiapkan kira-kira? Ya, strategi yang saya ingin saya persiapkan, saya sudah mengetahui sebenarnya alur Tirta itu apa Bu Epi, bahwasannya Tirta itu juga memiliki kepanjangan gitu kan Bu Epi. T-nya itu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian TA-nya adalah tanggung jawab gitu. Jadi runtutan Tirta itu sudah saya rangkum, saya buat pertanyaan poin-poin yang akan saya sampaikan kepada coach saya satu persatu dari T-nya, kemudian rencana aksinya, dan kemudian tanggung jawabnya Bu Epi. Berarti strateginya dengan menerapkan alur Tirta sesuai dengan langkah-langkahnya ya Bu? Iya Bu Epi, benar. Ya, kalau begitu saya persilahkan Ibu untuk coaching kepada coach Ibu. Oke Bu Epi. Bu Rehma, sudah siap Bu Rehma? Ya, siap Ibu. Iya, Bu Rehma kemarin WA saya ya Bu Rehma, ada yang mau diomongi gitu, ada permasalahan gitu. Saya baru bisa menanggapinya hari ini Bu Rehma dan memiliki waktu hari ini. Kira-kira Bu Rehma apa itu yang mau kita bicarakan pada pagi hari ini Bu Rehma? Ya, terima kasih ya Bu Eva. Ibu Eva meluangkan waktunya untuk saya. Gini Bu, saat ini saya menghadapi masalah di kelas di mana Bu, di antara 30 siswa saya, satu orang siswa saya ini ABK Bu. Tugasnya ini hanya mengganggu teman Bu. Menulis pun disuruh tidak mau. Tidak pernahlah mendapat konten Bu. Nah, jadi dalam hal ini saya kewalahan Bu. Bagaimana saya buat strateginya supaya siswa saya ini bisa artinya mengikuti
mengikuti pelajaran bersama dengan teman-teman sekelasnya, Ibu. Oh, berarti di dalam kelas Ibu ada siswa yang ABK gitu, Bu? Iya, Ibu. Oh, kalau saya boleh tahu berapa orang itu, Bu, siswa yang ABK tadi tuh, Bu? 1 orang, Bu. Di antara 30 siswa murid saya, 1 orang yang seperti itu. Oh, 1 orang ya, Bu? Iya, Bu. Oh, iya, baik. Bu Rehma, nanti di akhir percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu, apa ya namanya, yang mau Ibu pinginkan dari akhir cerita kita ini, Bu? Saya berharap nanti, Bu, dan setelah kegiatan coaching kita ini nanti, saya mendapat solusinya di mana murid saya nanti bisa merubah tingkahnya atau dia dapat mengikuti kegiatan pembelajaran bagaimana mestinya yang saya terapkan dalam kelas. Oh, Ibu berharap anak kita yang ABK itu dapat mengikuti pelajaran yang seperti biasanya setiap hari di kelas, walaupun dia dengan keadaan seperti itu ya, Bu Rehma? Iya, Ibu, iya. Oke, Bu Rehma. Sebelumnya siapa nama anak kita yang ABK itu, Bu Rehma? Nijam, Bu. Muhammad Nijam. Muhammad Nijam. Jadi dipanggil Nijam gitu, Bu Rehma. Panggil apa dia di kelas, Bu Rehma? Iya, Ibu. Enggak dengar suara Ibu. Dipanggil apa si apa tadi? Nijam atau apa sebutannya di kelas panggilannya? Hah? Enggak dengar, Bu Epa. Panggilan apa untuk nama anak kita itu Nijam atau ada lagi panggilan di dalam kelasnya, Bu Rehma? Nijam gitu aja, Bu. Nijam. Oh, oke, Iya. Bu Rehma. Oke, Bu Rehma, pada kesempatan hari ini kalau kita bicara skala ya, Bu Rehma, dari 1 sampai dengan 10. Jadi si anak kita Nijam ini skala berapa ini dia, Bu, dalam proses belajar mengajar ya, Bu? Ya, di tingkat 6, Bu. Berapa? 6. Enggak dengar. Berapa, Bu? Tingkatan berapa, Bu? Enggak dengar aku suara Ibu Epa. Tingkatan berapa, Bu? Ya? Tingkatan berapa skalanya dari 1 sampai 10 kita buat Di skala saat ini saya prioritaskan di skala 6, Ibu. Masih di skala 6. Oh, skala 6 ya, Ibu. Ibu. Jadi apa kekuatan Ibu Rehma untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi, bahwasannya anak itu harus bisa mengikuti pelajaran di dalam kelas seperti pada dasarnya gitu, Bu Rehma? Ya, saat ini Halo, Bu Rehma. Bu Rehma mungkin sedang bermasalah ya jaringannya. Bu Rehma. Lapi. ya jaringanku ya, Bu. Maaf ya. Jadi ada juga temannya ini, Bu, belum bisa baca. Walaupun dia ABK yang tugasnya hanya mengganggu temannya yang belajar ke sana kemari, dia sudah bisa membaca, Bu, si Nijam ini. Jadi saat ini saya perlakukan dia sebagai tutor sebaya bagi temannya yang belum bisa membaca. Dan itu pun, Bu, enggak bertahan lama. Kalau di situ hatinya, ya dia mau mengajari temannya itu. Kalau enggak di situ hatinya, dia enggak mau tahu aja, Bu. Pergi dia keluar kelas, pergi dia ke meja kawannya, seperti itu. Jadi dalam hal ini juga saya sudah komunikasi dengan orang tua, dan orang tua menanggapi bahwa anaknya ini anak tunggal, Ibu. Jadi kebiasaan di rumah mungkin ya. Mungkin anak kesayangan seperti itu, suka-suka hati, jadi kebawa ke sekolah. Jadi dalam hal ini orang tua pun kurang tegas, saya bilang seperti itu.
dengan orang tua Nijam supaya tidak salah asuh nantinya. Mari kita sama-sama kerjasama. Saya bilang seperti itu, Bu. Cuman dalam hal ini belum ada saya lihat perubahan. Selain saya jadikan dia sebagai tutor sebaya, sudah komunikasi juga dengan orang tua. Dalam hal ini saya juga melibatkan rekan sejawat saya, Ibu. Artinya dalam kelas itu kan enggak saya sendiri. Artinya ada guru bidang studi yang masuk. Dalam hal ini saya berkolaborasi juga dengan Ibu Agama, Ibu Ida SPD, bahwasanya beliau juga bercerita tentang itu, tentang anak saya yang ABK ini. Jadi dalam hal ini, ya seperti saya tanya kemarin, bagaimana usaha Ibu mengatasinya kalau dia keluyuran di luar sana, nggak mau masuk kelas, saya bilang. Jadi Ibu itu bilang, ya saya kasih dia tugas, artinya ditulisnya lah tugas agama lah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kata Ibu itu, saya kasihkan dia nonton video, Bu. Video anak baik dan anak durhaka, anak yang rajin sama anak yang malas katanya. Jadi itu juga merupakan motivasi juga bagi saya, Bu. Dan memang rencana saya juga nanti akan buat seperti itu juga sama si Nijam ini. Jadi seperti itulah yang bisa saya lakukan, Ibu, saat ini. Oh, berarti Ibu berkolaborasi ya, Bu, kepada guru-guru yang lain tentang anak kita si Nijam ini. Bahwasannya Ibu dapat bagaimana cara kita kepada guru-guru yang tadi guru-guru bidang studi lain untuk menggapai anak ini biar jadi anak yang ibaratnya yang bisa mengkondisikan kelasnya pribadinya sendiri gitu ya, Bu ya. Iya, Ibu, iya. Ibu jadi gangguan yang paling apa namanya yang paling tinggi ya Ibu untuk menghalangi Ibu meraih tujuan itu apa sebenarnya Ibu? Bu, kurang dengar suara Ibu, kurang jelas. Apa, Bu? Jadi saya mau nanya nih sama Ibu, apa sebenarnya hambatan atau gangguan yang paling tertinggi Ibu rasa terhadap anak kita di sini ini gitu, untuk meraih tujuan yang Ibu inginkan gitu? Yang menjadi masalahnya, Bu, kawan-kawannya kan menjadi terganggu. Dalam hal ini saya sebagai guru merasa belum berhasil, Bu. Artinya satu orang siswa ini nggak bisa saya kendalikan seperti itu. Jadi saya berharap ya dengan strategi yang sudah saya buat ini nantinya bisa nanti merubah sikap ya. Yang dulunya dia satu hari itu mengganggu temannya 5 orang, ya mudah-mudahan nanti dengan strategi ini ya tinggal 1 atau 2 orang lagi lah diganggunya. Artinya ada perubahan seperti itu. Oke, jadi Ibu dengan strategi yang Ibu berikan terhadap anak kita Nijam itu, Ibu berharap di hari-hari berikutnya Nijam itu tidak mengganggu temannya lagi ya Ibu, mulai dari ibaratnya 1-2 orang sudah diganggunya, lama-lama tidak ada lagi yang mau diganggu Nijam gitu ya Bu. Iya, itu yang saya harapkan, Ibu. Iya. Oke, Bu. Saya boleh tanya Ibu Rema, apa rencana yang lakukan ke depannya agar Nijam anak kita itu menjadi anak yang maksudnya tidak ini ya, mungkin anak itu aktif, sebenarnya anak itu memiliki keunikan sendiri ya Bu. Jadi saya mau nanya, apa rencana yang paling ke depan yang mau Ibu lakukan ini, yang mau kita lakukan ke depan buat merubah Nijam ini Bu? Iya, rencana saya, Bu, ke depan ya seperti yang dilakukan Ibu Agama tadi, saya juga mau meluangkan waktu saya untuk anak saya ini si Nijam di jam pulang sekolah, entah 5 menit, 10 menit untuk bersama-sama dengan dia menonton video anak berbudi pekerti lah Ibu. Karena kan kegiatan tutor sebaya sudah saya lakukan dan itu setiap hari, Bu. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua juga sudah, Ibu. Tinggal inilah, Ibu,
dibilang rekan kerja saya, Ibu Yulida, membiasakan dia menonton video anak berbudi pekerti paling tidak 5 sampai 10 menit setelah pulang sekolah, seperti itu Bu. Itu rencana saya ke depannya Ibu. Oh, berarti Ibu udah pertama tadi Ibu mengatakan sudah melakukan tutor sebaya, kemudian sudah mengkomunikasikan kepada orang tua Nijam. Kemudian yang terakhir Ibu mau berkolaborasi sama Bu Agama ya? Siapa tadi nama Bu Agamanya Ibu? Ibu Agama Ibu, iya. Agama ya Bu? Iya. Ya, untuk menonton tentang budi pekerti kepada Nijam ya Ibu ya? Iya Ibu, iya. Oke Ibu. Saya mau nanya ini Ibu, bagaimana jangka waktu yang Ibu ingin perlukan, kalau dibilang berapa lama lah waktu Ibu untuk membuat Nijam dengan strategi Ibu yang Ibu gunakan, butuh berapa lama dalam untuk menerapkan itu Bu? Saya sudah mengambil kesimpulan Ibu, saya mau kasih waktu 1 bulan Ibu dalam kegiatan menonton video anak pekerti nanti. Saya buat kesimpulan, saya terapkan dalam 1 bulan ke depan Ibu. Jika misalnya tidak ada juga perubahan, mungkin saya akan mencari jalan yang lain lagi atau strategi yang lain lagi Ibu, seperti itu. Oke Ibu, dalam 1 bulan berikutnya ini ya Ibu, untuk menerapkan strategi Ibu yang ini tadi ya Ibu. Iya Ibu. Oke. Iya, Ibu. Jadi saya mau menanyakan sama Bu Rehma ini, komitmen apa yang dapat Ibu lakukan dalam rencana aksi tadi ini Bu? Ya, tetap meluangkan waktu Bu, tetap sabar ya, tetap berpegang pada tupoksi ya, tidak bosan-bosan. Artinya yang baik kita tanam, yang baik kita terima. Jadi artinya ketika murid itu berhasil, saya juga merasakan kebahagiaan tersendiri. Oke Ibu, semoga apa yang Ibu apa yang ingin Ibu capai terkabul ya Ibu Rehma. Amin ya Bu, amin Ibu. Oke Ibu, pertanyaan terakhir nih dari saya Bu Rehma, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini Bu? Ya, saya akan terapkan Ibu di kelas ya, dan saya juga akan tanyakan bagi rekan teman pas jawab saya, apabila ada misalnya dalam kelasnya anak seperti ABK seperti yang ada dalam kelas saya akan berbagi dengan rekan sejawat saya Ibu, seperti itu Ibu. Oke, tidak lupa dengan berkolaborasi ya Ibu dengan guru-guru yang lain ya Ibu ya. Iya Ibu. Sangat penting ya Ibu dalam satu lingkungan sekolah ya Ibu ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih Bu Rehma atas ininya, waktunya udah bisa sharing sama saya. Semoga Bu Rehma bisa membuat strategi yang Ibu inginkan ke depannya tercapai dan berkolaborasi dengan guru yang lain. Semoga lancar ya Bu Rehma. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Bu Eva. Terima kasih atas masukannya. Oke Bu Rehma, saya tutup pembicaraan kita ya Bu Rehma. Iya Ibu, terima kasih ya Bu. Iya, selamat siang Bu Rehma. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Eva, Bu Rehma. Siang Ibu. Bagaimana perasaannya Bu Rehma setelah proses coaching tadi? Iya Bu, setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi dengan Ibu Eva, saya merasa lega Ibu. Artinya beban yang selama ini yang ada dalam pikiran saya, dengan adanya waktu Ibu Eva menangani saya dengan masalah ini, saya merasa lega lah Ibu. Berarti sudah lega ya Bu, sudah tahu solusi dari permasalahan Ibu ya? Iya Ibu. Ya Ibu, semoga Ibu bisa menjalankan program Ibu dan mendapatkan apa yang Ibu harapkan. Amin Ibu, terima kasih. Ya, saya ke Bu Eva ya Bu Rehma. Bu Eva, bagaimana kabarnya Bu Eva? Baik Bu Epi, saya merasa bersyukur ada coach saya sharing-sharing di dalam diskusi ini dengan Ibu Rehma tadi Bu Epi.
Ya, jadi perasaannya bagaimana Bu setelah menjalankan proses coaching ini dengan Alur Tirta? Bahagia, senang, saling tukar pikiran, mungkin merasa percayai gitu ya Bu Epi. Ya, lalu rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan dari proses coaching hari ini, Bu? Tindak lanjut yang saya lakukan adalah untuk apa ya Bu, untuk menerapkan kehadiran penuh pada diri saya selagi saya bercoaching dengan Bu Rehma tadi. Saya akan untuk kehadiran penuh saya itu saya mau terapkan gitu Bu, fokus apa yang dibicarakan dari coach dan Bu Epi, kita itu saling terbuka gitu, jadi tidak ada keseganan apa masalah yang dihadapi oleh coach, dan begitu juga dengan saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu Epi. Itulah yang mau saya tindak lanjuti caranya gitu. Ya, jadi yang Ibu ingin lakukan adalah membuat kehadiran penuh, yaitu tetap fokus kepada coach, seperti itu ya Bu. Lalu dari aktivitas hari ini, apa kira-kira aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, aktivitas yang ingin saya kembangkan itu tadi Bu Epi, kembali ke topik awal tadi, yaitu alur tirta yang saya buat itu beruntun dan tidak berangkap-langkap, dan saling komunikasinya berjalan dengan lancar. Kemudian kehadiran penuh tadi yang saya pinginkan itu mau saya kembangkan. Baru apalagi ada poin yang terakhir, yaitu tentang apa itu Bu, tentang mendengarkan aktif pada coach itu tadi Bu Rahma, terhadap Bu Rahma gitu. Lalu kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai? Tujuannya saya ingin praktek coaching tadi sesuai dengan aturan tirta itu Bu Epi. Oh, jadi yang ingin Ibu capai adalah nantinya ketika Ibu melakukan coaching lagi, Ibu benar-benar menerapkan alur tirta, seperti itu ya Bu? Iya benar Bu Epi. Lalu ukuran keberhasilan apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Ukuran keberhasilan yang saya gunakan yaitu tadi Bu Epi, tahap-tahap tirta itu sudah saya terapkan di saat praktik coaching sama Bu Rehma. Kemudian ukuran keberhasilannya si coachnya memberi solusi dari permasalahan yang dia berikan gitu Bu Epi. Oh, berarti ukuran keberhasilannya adalah kembali lagi ke alur tirta, seperti itu ya Bu? Oh, betul Bu Epi. Lalu apa saja yang mendukung Ibu untuk bisa menerapkan alur tirta tadi dalam proses coaching selanjutnya? Yang mendukung paling utama itu Bu Epi, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di alur tirta Bu Epi. Jadi yang seharusnya kita bertanya tanpa tahu itu pertanyaan yang sangat cocok atau bagaimana. Jadi dengan adanya tirta tadi Bu Epi, saya sudah tidak memikirkan pertanyaan mana lagi ini, yang alur mana lagi. Jadi pertanyaan sudah berbobot yang sudah diberikan oleh si alur tirta tadi gitu Bu Epi. Oh, oke Bu. Lalu jangka waktu berapa lama kira-kira Ibu bisa menerapkan alur tirta itu benar-benar 100% dalam proses coaching Ibu ke depannya? Saya akan mencoba sebulan ke depan ini Bu Epi, agar saya tidak melihat-lihat lagi pertanyaan tentang alur tirta itu Bu Epi, udah di benak saya alur tirta ini pertanyaannya, yang untuk T-nya, untuk ininya, untuk rencananya, tindak lanjutnya dan tanggung jawabnya sudah ada di kepala saya Bu Epi gitu. Ya, baik Bu. Berarti waktunya adalah sekitar 1 bulan Ibu terus menerapkan coaching agar nanti kiranya ketika proses coaching Ibu tidak perlu lagi mengingat-ingat, karena itu udah menjadi sesuatu hal yang biasa. Jadi pertanyaan itu udah terstruktur seperti itu ya Bu. Benar Bu Epi. Ya. Semoga Bu Epa bisa menerapkan alur tirta dalam proses coaching selanjutnya. Saya ucapkan selamat siang kepada Bu Epa dan Bu Rehma. Siang Bu Epi.
Selamat siang ibu-ibu. Selamat Siang, siang Bu Bu. Eva. Bu, Sehat. Alhamdulillah Ibu sehat Evi, Bu. Sehat Bu. Iya. Lagi di mana ini Bu? Lagi di rumah Bu Eva. Saya lagi di rumah juga Bu. Lagi santai ya Bu Evi dan Bu Siti. Santai sambil belajar. Iya. Oke. Pada hari ini, pada siang ini kita lagi ada praktik coachingnya Ibu. Nah, jadi walaupun dalam keadaan lelah dengan aktivitas-aktivitas kita harus tetap semangat ya Bu Evi dan Bu Siti. Iya, Bu. Sebelum kita masuk kepada praktik coaching ini, saya menjelaskan sedikit bahwasannya pada hari ini kita praktik coaching yang mana coaching itu memiliki tiga kompetensi ya Ibu Evi dan Ibu Siti yang harus kita kembangkan. Yang pertama tadi presence, yaitu kehadiran penuh. Jadi nanti coachnya Bu Evi hadir penuh terhadap permasalahan coachingnya. Kemudian kedua, mendengarkan aktif. Bu Evi sebagai coach mendengarkan permasalahan yang diberikan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kiranya si coachingnya nanti menemukan permasalahannya dan menemukan solusi dicapainya. Yang ketiga, alur Tirta tadi harus sesuai kita laksanakan, pertanyaan-pertanyaannya harus tuntut. Itu ya. Nah, Bu Evi sebagai gurunya, saya ingin bertanya kepada Bu Evi. Boleh ya Bu Siti, saya bertanya dulu kepada Bu Evi ya Bu Siti. Boleh, silakan. Oke, Bu Evi, semangat Bu Evi. Semangat Bu Eva. Oke, Bu Evi, di dalam nanti coachingnya nanti, saya ingin bertanya tujuan apa yang ingin Ibu capai, Bu Evi? Tujuan yang ingin saya capai dalam proses coaching ini adalah saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang coach untuk bisa mengcoaching dari coachee. Jadi dengan menerapkan alur Tirta lebih tepatnya Ibu. Menerapkan kompetensi ya Bu Evi sebagai coach ya. Oke. Area pengembangan yang hendak dicapai itu di mana ya Bu Evi? Bagian mana ya Bu Evi? Area yang ingin saya kembangkan untuk saat ini yaitu masih dalam lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah dan di kelas seperti itu. Permasalahan-permasalahan lingkungan pendidikan lebih ke sekolah dan kelas seperti itu. Oke, lingkungan sekolah dan ini ya Bu, terutama kelas ya Bu Evi ya. Kemudian strategi yang ingin Ibu persiapkan untuk melaksanakan coaching nanti ini apa Bu Evi? Strateginya saya menerapkan proses coaching ini dengan menggunakan alur Tirta Bu, secara berurutan, yaitu mulai dari T-nya itu tujuan, I-nya identifikasi, R-nya adalah rencana, dan T-nya adalah tanggung jawab. Oke, baik Bu Evi. Berarti strateginya Ibu menggunakan alur Tirta yang berurutan ya Bu Evi, begitu ya Bu Evi. Oke. Siap ibu-ibu, Bu Siti, Bu Evi untuk melaksanakan praktik coaching ya? Siap Bu. Oke, kita mulai Bu Evi dan Bu Siti. Saya persilahkan. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu Evi. Ya. Apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya untuk hari ini Bu. Iya. Jadi hari ini kita bicara santai aja ya Bu, nggak usah tegang. Kalau di coaching itu rasanya mungkin tegang, tapi sama saya santai aja. Anggap seperti kita lagi bicara dalam keseharian aja, jadi lebih nyantai. Baik Bu.
Jadi dalam kegiatan hari ini atau pada hari ini kira-kira apa rencana pertemuan kita hari ini, Bu? Mau bicara tentang apa, Ibu? Begini Bu Evi, saya ada sedikit kendala kepada peserta didik saya. Saya mempunyai peserta didik sebanyak 29 siswa. Namun dari 29 siswa ini ada ibu satu orang yang memang sama sekali sepertinya saya hampir menyerah Bu untuk memberikan pembelajaran membaca kepada dia. Karena peserta didik saya ini kalau saya ajari membaca tidak pernah berhasil Bu. Sudah hampir mau naik-naikan kelas ini kan Bu, tapi belum berhasil juga saya. Kemarin ada 6 peserta didik, tetapi setelah saya kasih les, yang 5 sudah bisa, tinggal yang satu ini Bu, belum juga bisa. Jadi sepertinya saya ini, aduh kayak mana lagi gitu ya Bu ya, solusinya. Makanya saya ingin ceritalah sama Ibu, bagaimana supaya bisa menyelesaikan seorang peserta didik ini Bu. Ya, jadi masalahnya itu adalah ada peserta didik Ibu yang belum bisa membaca, padahal Ibu sudah melakukan berbagai macam strategi untuk dia bisa membaca. Lalu, tujuan yang Ibu harapkan dari pertemuan hari ini tuh apa, Bu? Harapan saya dari pertemuan kita ini, Bu, saya bisa mendapatkan satu pencerahan untuk peserta didik saya ini. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya, gitu. Oke. Lalu, ukuran keberhasilannya untuk pertemuan hari ini apa, Bu, kira-kira? Ukuran keberhasilan saya ini, Bu, si siswa saya ini bisalah Bu membaca 1-2 buah kata, tidak pun dia bisa membaca wacana yang panjang, setidaknya 1 buah kata bisalah dia baca, sehingga lambat-lambat nanti bisalah dia membuat 1 kalimat yang dengan benar gitu Bu. Berarti ukuran keberhasilannya adalah anak ini bisa membaca walaupun tidak bacaan yang panjang. Entah 1-2 kata seperti itu ya, Bu? Iya, benar, Bu. Nah, lalu kira-kira Bu, dari skala 1 sampai 10, keadaan dari masalah Ibu ini keadaannya berapa, di skala berapa, Bu? Kalau saya bilang ini sudah di skala 6. Itulah menurut pendapat saya, Bu. Di skala 6 ya, Bu. Kira-kira apa, Bu, penyebab dari si anak ini tidak bisa membaca? Kemarin, Bu, saya sudah memanggil orang tuanya kan, Bu. Itu di semester lalu ya, Bu, udah saya panggil orang tuanya. Dari cerita orang tuanya, memang si siswa ini mempunyai kendala, dia waktu kecilnya sering sakit-sakitan. Jadi dia punya kelemahan dalam berpikir. Yang kendala keduanya, orang tuanya ini kalau dari segi pandang saya, dia ini kurang membimbing siswanya di rumah. Begitu, Bu. Sehingga siswa tadi habis di sekolah saya ajarkan, sampai rumah letak buku tidak dibuka lagi, sehingga besok lupa lagi, begitu Bu. Lalu Bu, untuk mengatasi hambatan tersebut, apa kira-kira solusi yang akan Ibu lakukan agar tercapailah tadi tujuan Ibu, yaitu si anak ini bisa membaca walaupun belum membaca panjang seperti itu? Kalau solusi yang ingin saya lakukan kan Bu, kemarin saya sudah buat dengan memberi dia tambahan waktu belajar ya Bu ya. Ini tambahan waktu belajar tetap saya buat khusus untuk dia, tetapi saya juga mengajak berkolaborasi kepada guru-guru bidang studi ya Bu ya, supaya ketika jam mereka masuk, mereka tetap mengajarkan membaca walaupun
bidang studi agama, penjas, yang lain. Jadi biar dia tetap berkesinambungan dapat pelajaran membaca. Kemudian saya ada berkolaborasi dengan kepala sekolah, bagaimana nanti kalau kami di kelas tidak berhasil, saya sudah mengajukan kepada kepala sekolah bahwa saya kalau kami di kelas tidak berhasil, bersediakah kepala sekolah membantu kami, dan kepala sekolah menyanggupinya, Bu. Gitu, Bu. Ya, berarti rencana yang sudah Ibu lakukan adalah Ibu sudah memberikan les tambahan kepada si anak. Nah, tapi rencana tindak lanjutnya adalah Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan guru, juga berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mengatasi anak ini seperti apa. Nah, lalu Iya, benar, Bu, benar. dari banyak tadi rencana yang udah Ibu jabarkan, prioritas apa yang awalnya akan Ibu lakukan untuk saat ini? Untuk saat ini prioritas awal yang saya lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat dulu, Bu. Jadi kan setiap dia di kelas nanti dia selalu mendapat tambahan untuk belajar membaca. Gitu. Lalu strateginya bagaimana, Bu, untuk bisa mencapai tadi itu, bisa berkolaborasi strateginya? Oke, strategi yang saya bicarakan dengan teman rekan sejawat, saya sudah kompromi ya dengan rekan sejawat tadi, bahwasanya nanti ketika guru agama yang masuk, guru agama ini nanti akan memberikan dia seperti sebuah mainan gitu kan, Bu, walaupun nanti bacaannya itu misalnya bacaan Al-Fatihah, tapi itu nanti dibuat Bu, seperti puzzle gitu, Bu. Udah disiapkan dengan bahasa Indonesia tentunya ya, Bu ya. Jadi udah disiapkan puzzle-nya, nanti si anak itu sama guru agama tersebut suruh menyusun kata ini, huruf ini menjadi kata apa, begitu, Bu. Rencananya seperti itu, Bu. Ya, berarti strateginya dengan kolaborasi sambil bermain seperti itu ya, Bu? Iya, benar, Bu. Iya. Lalu kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa, Bu? Ukuran keberhasilan untuk siswa ini, kalau dia sudah bisa membaca 2-3 kata, saya rasa itu sudah satu keberhasilan itu, Bu. Karena dia memang tidak bisa, susah untuk mengingat huruf yang telah kita ajarkan, gitu, Bu. Berarti ukuran keberhasilannya adalah anak itu bisa membaca 1-2 kata seperti itu ya, Bu? Benar, Bu. Tadi kan Ibu punya banyak rencana untuk si anak ini. Nah, salah satu rencana awal yang akan Ibu lakukan adalah kolaborasi dengan guru. Nah, jadi kalau seandainya nanti itu menjadi tidak berhasil atau kurang berhasil, kira-kira rencana apa lagi? Atau bagaimana cara Ibu mengantisipasi dari masalah tersebut atau gangguan tersebut? Iya, tadi kan saya sudah buat 2 kolaborasi ya, kolaborasi dengan guru. Apabila kolaborasi ini dengan guru tidak berhasil, maka saya berkolaborasi dengan kepala sekolah. Karena kan kalau kepala sekolah ini kan jarang masuk ke kelas kan, Bu kan? Iya. Mana tahu ketika siswa ini dibawa ke kantor karena ada rasa seperti apa gitu belajar di kantor, dia termotivasi untuk selalu belajar gitu, Bu kan? Kan kalau dengan kepala sekolah kan lain lagi belajarnya kan, dia harus di dalam kantor. Jadi mana tahu siswa itu termotivasi lah, Bu, dengan cara kepala sekolah ini mengajarkannya. Itu harapan saya, Bu. Berarti cara mengatasi Ibu adalah melakukan langkah ketiga, yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah. Iya, benar. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau komitmen saya untuk melakukan ini, Bu, saya akan terus memberikan waktu tambahan untuk si siswa ini supaya dia memang benar-benar bisa lah, Bu. Tidak hanya sekedar
hanya 1-2 kata, tapi kalau bisa teruslah, kalau dia nanti udah bisa 1-2 kata, saya akan lanjut terus, dan saya akan teruskan untuk di kelas 2-nya kepada guru yang membimbingnya nanti gitu, Bu. Berarti komitmen Ibu adalah untuk tetap terus melanjutkan program Ibu, walaupun mungkin belum tentu Ibu wali kelasnya, tapi Ibu tetap Iya. berkolaborasi dengan wali kelas selanjutnya. Iya, seperti itu. benar, Bu. Kira-kira siapa saja Bu yang mendukung dari rencana Ibu ini? Yang mendukung dari rencana saya ini, karena saya tadi sudah berkolaborasi dengan teman rekan sejawat, jadi rekan sejawat saya mendukung, kemudian kepala sekolah mendukung, kemudian orang tua murid juga mendukung, walaupun dia di rumah tidak bisa memberikan bimbingan seperti yang di sekolah. Tapi orang tua murid mendukung untuk anaknya belajar di sekolah dengan waktu tambahan. Gitu. Ya, berarti semua pihak ya Bu, bukan hanya kita sebagai warga sekolah, tetapi orang tua murid juga mendukung. Lalu pertanyaan terakhir, dari sesi ini, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya dari setelah sesi ini? Tindak lanjut yang saya lakukan yaitu teruslah saya akan berbuat supaya mereka juga nanti terus bisa membimbing si siswa ini walaupun nanti berganti kelas gitu, Bu. Oh, berarti tindak lanjutnya Ibu terus membimbing dia ya, Bu? Setelah coaching ini berarti terus langsung membimbing si anak gitu ya, Bu? Langsung menerapkan program. Benar, Bu. Ibu Siti, program Ibu sangat luar biasa. Kenapa? Karena Ibu bukan hanya bekerja sendiri, tapi Ibu berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik itu rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan sampai wali muridnya. Nah, saya berharap dari program tersebut Ibu bisa menjalankan program Ibu dan si anak tadi bisa membaca. Ya, awalnya mungkin 1-2 kata, saya berharap dia bisa lebih lanjut lagi dalam proses membacanya. Ya, Ibu, terima kasih Bu Siti. Terima kasih banyak Bu Epi atas waktu yang Bu Epi berikan. Jadi saya sudah sedikit plong dengan masalah saya tadi adalah sudah arah kemana yang akan saya tuju duluan, Bu. Jadi, terima kasih ya Bu Epi ya. Iya Bu Siti, sama-sama. Oke, ibu-ibu, bagus sekali tadi ya praktik coachingnya hari ini. Tadi saya sudah mendengar dari awal sampai akhir Ibu coaching, sudah menerapkan 3 kompetensi yang saya sebutkan di awal tadi. Terus buat Bu Siti, bagaimana perasaannya Bu Siti lagi coaching sama Bu Epi? Luar biasa Bu, alhamdulillah jadinya sudah bebannya terangkat Bu, sudah adalah gambaran langkah ke depannya Bu, sudah tidak, pusingnya sudah hilang separuh. Oh, sedikit plong ya Bu, resah di hati tadi itu ya Bu Siti ya. Betul Bu. Oke Bu Siti, saya kembali Bu Epi dulu ya Bu Siti. Oke Bu Epi. Ya Bu. Bagaimana perasaannya sudah menjadi coach bagi Bu Siti? Perasaannya senang Bu. Akhirnya saya bisa menerapkan alur tirta. Akhirnya saya benar-benar bisa memahami kompetensi dari seorang coach itu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, lalu menggunakan alur tirta dalam proses coaching ini. Oke, mantap Bu Epi. Oke Bu Epi, saya mau nanya ini rencana tindak lanjut dari coaching kita tadi itu apa Bu Epi? Rencana tindak lanjutnya adalah saya ingin menerapkan alur tirta ini lebih baik lagi Bu. Jadi saya benar-benar menerapkan untuk kedepannya, dalam proses coaching kedepannya saya menerapkan alur tirta ini benar-benar sudah tahu di kepala saya, oh ini runtutan dari alur tirta. Oh, menerapkan alur tirta tanpa lagi memikir pertanyaan-pertanyaan apa ya Bu Epi, sudah ada di benak kita gitu ya Bu Epi ya? Iya benar Bu.
Oke, Bu Epi, aktivitas pengembangan ini saya mau nanya, ini boleh lagi ya Bu Epi, saya nanya ini. Boleh Bu, boleh. Aktivitas pengembangan apa yang mau Ibu kembangkan ini Bu Epi dari tadi praktik coaching tadi? Aktivitas pengembangannya adalah saya seperti yang saya bilang adalah menerapkan alur tirta secara berurutan tanpa saya lagi berpikir, tapi udah tahu nih alurnya seperti ini, jalannya seperti ini. Nanti pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan ini gitu Bu. Lalu saya benar-benar fokus juga kepada si coachnya, apa masalah dari dia dan bagaimana cara saya untuk membantu dia dalam menemukan solusi seperti itu Bu. Oke, tetap tadi pada alur tirta ya Bu Epi, sudah biasa untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot buat coach kita ya Bu Epi, dan untuk yang kedua tadi Bu Epi bilang untuk menerapkan kesadaran penuh untuk mendengarkan aktif ya sama coachnya ya Bu Epi. Kemudian tujuan yang hendak Ibu capai Bu Epi dari coaching tadi apa? Tujuan yang ingin saya capai dari proses coaching itu adalah saya bisa memahami coach dan saya bisa membantu dia dalam menemukan solusi, dan yang terpenting adalah saya menerapkan alur tirta tadi Bu. Oke, tujuannya itu tadi ya Bu Epi. Kemudian ukuran keberhasilan dari coaching tadi kita itu apa Bu Epi? Ukuran keberhasilannya adalah si coachingnya itu bisa mendapatkan solusi setelah berbicara dengan saya, dan juga saya bisa menerapkan alur tirta tadi Bu dengan secara berurutan seperti itu Bu. Oke. Dan pertanyaan berikutnya yang mau saya sampaikan ini kepada Bu Epi, pendukung apa dari untuk coaching untuk berikutnya, apa pendukung yang Ibu perlukan dari coaching terhadap Bu Siti tadi? Pendukung saya untuk proses coaching berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah berurutan dari alur tirta itu benar-benar bisa saya terapkan dalam proses coaching selanjutnya, sehingga itu menjadi satu hal yang mendukung saya. Oke, pertanyaan pemantik ya Bu. Oke. Kemudian waktu. Ini kita bicara waktu BEP. Waktu yang perlu Ibu butuhkan atau Ibu inginkan untuk dalam coaching ini bagaimana Bu Epi? Waktunya adalah Bu, kalau saya lebih kurang itu 1 bulan Bu. Jadi kalau saya menerapkan proses coaching ini lebih kurang 1 bulan, mudah-mudahan saya bisa mengetahui alur tirta itu tanpa harus berpikir lagi. Jadi udah benar-benar terperinci pertanyaan saya kepada coach itu Bu. 1 bulan ya Bu Epi untuk mengoptimalkan coaching ini tadi ya Bu Epi sesuai dengan alur saya Bu. Iya Bu. Bu Epi, terima kasih atas waktunya, sudah bersedia untuk coaching ini. Ya, udah korban. Iya Ibu Epa, terima kasih juga atas waktunya yang sudah memberikan saya pemahaman dan pengetahuan sebagai seorang coach. Oke, dan si Ukit sangat dan melaksanakan tugas profesi kita sebagai guru ya Bu Epi dan Bu Siti. Ya, terima kasih Bu. Oke, Bu Epi dan Bu Siti. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.